Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cucu Setiawati dengan NIM 1905800 dari kelas 3 APG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Video ini sebagai laporan hasil observasi yang saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah permasalahan perkembangan anak usia dini. Observasi yang saya lakukan bertempat di Desa Santana Mekar, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya terkait permasalahan anak pemalu yang dialami oleh salah satu anak berusia 6 tahun di Kampung Sindangkasih. Menurut Bunda Novi, sifat pemalu merupakan sifat yang membuat anak cenderung kurang suka terampil, tidak percaya diri, kurang bisa membina interaksi sosial dengan orang lain, dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sifat pemalu merupakan sifat yang umum terjadi pada anak-anak, dan sebagian anak mungkin mudah merasa malu ketika dihadapkan pada situasi yang baru. Dalam hal ini, Muhlas mengemukakan bahwa sikap pemalu dapat menjadi masalah apabila sifat ini menyebabkan potensi anak terkubur dan tidak berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Karena anak yang pemalu biasanya selalu menghindar dari keramaian dan tidak dapat bergaul secara aktif dengan teman dan lingkungannya. Anak pemalu biasanya lebih mandiri, bijaksana, dan mudah berempati. Namun anak yang terlalu pemalu bisa mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan. Sifat pemalu umum terjadi kepada anak-anak. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi pemalu. Nah, pada kasus yang saya amati, sifat pemalu yang dimiliki oleh anak tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan, yaitu oleh faktor keluarga, di mana pada faktor lingkungan keluarga ini yang menjadi penyebab anak menjadi pemalu, yaitu dari pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang kurang tepat, seperti orang tua yang otoriter, itu dapat menyebabkan anak memiliki sifat pemalu. Karena orang tua yang terlalu protektif pasti akan selalu membatasi ataupun mengekang apa-apa yang dilakukan oleh anaknya. Nah, dalam hal ini, orang tua yang terlalu protektif seringkali memarahi anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan, bahkan untuk hal yang kecil. Orang tua terkadang mencemooh anak apabila anak melakukan suatu hal yang menurutnya tidak baik. Hal ini tentu saja menjadi penyebab anak menjadi pemalu. Nah, adapun langkah-langkah alternatif yang dapat saya lakukan kepada anak yang saya amati, yaitu yang pertama dengan cara melakukan pendekatan kepada anak. Di sini saya mengajak anak untuk mengobrol agar anak yang saya amati bisa lebih terbuka kepada saya, dan selain itu, pada saat berbicara dengan anak, berikan respon yang positif yang dapat membuat anak merasa aman dan nyaman. Kemudian, yang kedua, tunjukkan rasa empati. Nah, kan ketika kita menjumpai anak yang pemalu, dan anak yang pemalu ketika bertemu dengan orang lain, dia seperti nampak terlihat takut, terlihat malu saat bertemu dengan orang lain. Nah, kita bisa mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu merasa takut saat bertemu dengan orang lain. Nah, dengan menunjukkan rasa empati yang seperti itu dapat membantu anak untuk merasa lebih dimengerti dan diterima. Yang ketiga, bantu anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Ketika menjumpai anak yang pemalu, di sini kita bisa mengajarkan kepada anak cara menyapa orang lain atau cara berbicara kepada orang lain dan bersikap ramah terhadap orang lain. Nah, sebagai contohnya, kita sendiri yang memberikan contoh untuk anak bagaimana cara untuk menyapa orang lain, sehingga nantinya akan
ditiru oleh anak dan anak akan terdorong untuk melakukan apa yang kita lakukan. Kita juga harus mendorong anak untuk menyapa temannya ketika berpapasan atau mengajaknya bermain. Nah, setelah melakukan beberapa alternatif penanganan terhadap anak pemalu, kemudian ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi sifat pemalunya. Di antaranya yang pertama, bangun rasa percaya diri anak. Di sini kita bangun keberanian untuk anak bisa berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, ketika anak ingin membeli sesuatu, kita berikan kesempatan kepada anak untuk membelinya sendiri. Misalnya, menanyakan mainan yang ia inginkan kepada pelayan, ataupun memberi ia uang untuk membayar belanjaannya di kasir. Nah, selain itu juga, kita bisa menunjukkan sikap percaya diri di depan anak. Karena anak itu merupakan peniru, maka kita sebagai orang tua ataupun pendidik harus bisa menjadi contoh yang baik untuk anak. Nah, sehingga kitalah yang menjadi role model baginya dalam membangun rasa percaya diri dari anak. Kemudian yang kedua, tempatkan anak pada situasi sosial. Nah, anak yang pemalu cenderung kurang bersosialisasi dengan orang lain, kurang berinteraksi dengan orang lain. Sehingga dalam hal ini, saya ataupun orang tua dapat membantu anak untuk bergaul dengan teman-temannya, untuk dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Misalnya, ketika bertemu dengan teman sekolahnya, saya memulai pembicaraan dengan temannya. Saya menanyakan kabar teman-temannya, ataupun saya menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Nah, setelah itu, pancing anak untuk berinteraksi dengan mereka, sehingga anak dapat bergabung atau dapat ikut di dalam pembicaraan yang sedang dilakukan. Kemudian yang ketiga, ajak anak untuk bergabung dalam permainan bersama teman-temannya. Karena anak pemalu biasanya lebih suka bermain sendirian, lebih suka bermain di rumah, dan tidak suka bermain di luar rumah ataupun bermain bersama teman-temannya, maka saya mengajak anak untuk bermain di luar dan bergabung dengan teman-temannya. Selain itu juga, kita bisa mengajak anak untuk bergabung dalam permainan bersama teman-temannya di sekolah. Jadi, upaya ini dapat dilakukan di sekolah, di mana sekolah menjadi wadah agar anak dapat ikut bermain bersama anak yang lainnya. Yang tentu saja dalam hal ini, pendidik harus bisa memotivasi anak untuk dapat bergabung dalam permainan bersama teman yang lainnya. Selanjutnya, motivasi anak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kelompok. Nah, motivasi yang dapat diberikan yaitu dengan cara mendorong anak untuk bergabung dengan teman-temannya dalam melakukan berbagai kegiatan. Contohnya, ketika di lingkungan rumah melihat anak-anak atau teman-temannya sedang bermain, kita mendorong anak atau memotivasi anak untuk ikut bermain bersama teman-temannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.